pagi semuanya yang di rumah. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik ya semuanya ya. Jumpa lagi hari ini di Sekolah Minggu GKA Kebenaran Surakarta bersama Kak Tessa. Yuk, kita mau mulai Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Disiapkan dirinya masing-masing. Kita mau memujikan dengar dia panggil nama saya. Suaranya yang keras ya semuanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Kita pujikan sekali lagi, lebih keras lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Amin. Yuk, tiba saatnya kita memulai. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Gak boleh tengok kanan, tengok kiri. Gak boleh melirik-melirik. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus, tidak usah ditirukan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang begitu baik, saat ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab kasih-Mu, berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, atas kami semua, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online GKA Kebenaran Surakarta. Walaupun kami harus ibadah di rumah kami masing-masing, tidak bertemu dengan teman-teman kami atau guru-guru kami sekolah minggu, tapi kami yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami, untuk memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kakak mau sapa sekali lagi, suaranya yang keras ya. Selamat pagi. Pagi, oke yuk. Tiba saat kita mau bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Sudah olahraga belum tadi pagi? Belum pasti. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan dari terbit matahari. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dipuji. Amin. Dari terbitnya matahari, dari pagi-pagi sekali sampai malam hari, biarlah nama Tuhan selalu dipuji melalui tindakan kita, melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita. Biarlah kita senantiasa mencerminkan kasih dan sifat Tuhan. Masih tetap bangun berdiri, kita mau pujikan. Ada yang masih ingat gak lagu sama ini? Lagu ini. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Masih ingat semuanya? Loh kak, kenapa kok kunya kayak gini sih? Kenapa kok munya kayak gini? Aku dan kamu, kita semua itu kecil di hadapan Tuhan Yesus. Kita tuh seperti debu, tapi kita berharga. Kita tuh berharga di mata Tuhan, walaupun kita kecil, kita dijaga seperti biji bola mata kita ini. Walaupun kita kecil, makanya itu waktu kita nyanyi Yesus ada di hatiku, kunya itu kita kecil. Terus munya, kenapa sih kak kalau kayak gini? Ayo, kalau misalnya di Jawa itu kita terkenal. Kalau kita mempersilahkan masuk orang, kan nggak mungkin kan, monggo, kita nggak mungkin. Pakainya apa? Monggo gitu. Mungkin nggak? Enggak, tapi kita pakai jempol. Monggo, kita mempersilahkan orang masuk, itu tandanya mu, kamu. Terus kalau kita berarti aku dan kamu. Yesus ada di hati kita. Habis itu boleh dia cari mama papahnya. Diajak yuk kita mau pakai gerakan. Nanti waktu Yesus ada di hati kita, damai-damai aja yuk. Kalau bisa senggol hidungnya mama atau papahnya ya, oke? Yuk kita mau berdiri, kita mau pujikan itu sama-sama. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, Yesus ada di hati kita. Damai-damai aja, yuk sekali lagi lebih keras. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, Yesus ada di hati kita. Damai-damai aja, yuk sekali lagi sampai pasangannya senyum. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, Yesus ada di hati kita. Damai-damai aja yuk, oke, amin. Nah, Yesus ada di hati Kak Tessa, Yesus ada di hati adik-adik semuanya. Berarti kita harus damai-damai aja yuk. Yang tadi masih busem, yang tadi masih cemberut terus. No, karena Tuhan Yesus sudah ada di hati kita masing-masing. Damai-damai aja yuk, gitu. Masih tetap berdiri, siapa yang boleh duduk? Kita masih bangkit berdiri, kita mau puji. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bisa semuanya? Yang keras ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang boleh duduk. Tiba saatnya kita mau memujikan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan siapa kira-kira, duduk yang manis ya. Kita mau pujikan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepada
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah, selamat beribadah. Kalian tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tibalah kita anak-anak semua mendengarkan firman Tuhan, merelakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa yang dikehendaki Tuhan nanti kalian mengerti. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu di dalam puji-pujian. Dan Engkau sudah memimpin anak-anak-Mu. Tibalah saatnya anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Beri hikmat bijaksana untuk mendengarkan sehingga apa yang didengarkan dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu. Walaupun masih kecil, tetapi kebenaran firman Tuhan sudah tertanam di dalam hati anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kalian pernah diajak untuk pergi bersama-sama dalam acara tertentu, baik itu acara pernikahan, acara syukuran, ya pasti apa? Tidak lupa satu, sajiannya adalah apa? Coba snacknya mesti ada apa? Snacknya ada kacang Bu? Iya. Ada kue yang lain Bu? Iya. Sosis, kernet dan lain-lain. Ya. Roti kira-kira ada enggak ya? Oh, mesti ada. Roti tidak ketinggalan ya, anak-anak Mas pasti ada. Dan juga apalagi minum Bu? Iya, minuman. Kalau di sini minuman teh, Fanta, ya, Coca-Cola kalau yang kaya ya. Anak-anak coba mesti ada yang nebak ceritanya Bu Heru mesti perjamuan pesta di Kana. Oh, iya toh? Tidak anak-anakku. Coba kalian dengarkan, maka dari itu anak-anak 2 minggu lagi kita semua umat Kristiani di seluruh dunia akan mengingat mengadakan ibadah Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. 2 minggu lagi Jumat Agung. Nah anak-anak, kita tahu sebelum Tuhan Yesus sampai rela mati di kayu salib, Tuhan ingin bersama-sama murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan malam bersama. Ya, pernah toh anak-anak tadi sudah saya katakan, pernah diajak untuk makan bersama, perjamuan dalam acara-acara tertentu. Roti tidak ketinggalan. Nah, anak-anak, dalam perjamuan makan bersama anak-anak, Tuhan Yesus itu makan yang terakhir pada anak-anak. Wah, anak-anak, ternyata ajakan Tuhan Yesus itu terakhir. Anak-anak pernah Bu Heru, Pak Sugeng diajak makan pesta bersama, sukacita, ulang tahun, semangat keluarganya. Ya, wah kita besok akan mengadakan pesta seperti ini lagi, perjamuan seperti ini lagi. Itu manusia. Tetapi tahun berikutnya yang diadakan perjamuan yang disyukuri dipanggil Tuhan. Tetapi beda dengan ini anak-anak. Tuhan mengajak perjamuan makan bersama. Ya, perjamuan ini
ternyata anak-anak, perjamuan yang terakhir Tuhan Yesus bersama anak-anak. Nah, kira-kira anak-anak kalau diajak perjamuan, mungkin dipersilahkan makan. Ayo cepat makan, minum, semua dinikmati dengan sukacita. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak? Anak-anak nanti membaca di kitab Lukas. Kitab apa anak-anak? Lukas pasal 22 ayat 14 sampai yang ke-23. Kitab apa ayo? Yang mendengarkan kitab Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Nah, kalau anak-anak membaca dari ayat 14 sampai 23, di situ anak-anak akan tahu, baca berulang-ulang nanti ya. Pesan baru 2 kali minim dibaca. Kalian nanti akan tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di situ anak-anak setelah membaca kitab Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Ternyata Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama murid-muridnya. Wah, anak-anak, kalau kesan ya, kalau ada perkataan terakhir itu tentunya paling mengenang, terkenang, teringat dalam hati kita anak-anak semua. Nah, ini perjamuan terakhir Tuhan Yesus sebelum nanti mati di kayu salib bersama muridnya. Apa toh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus anak-anak? Ya, yang pertama itu Tuhan Yesus membawa roti, memecah-mecahkan roti anak-anak. Ini karena keliling satu sampai 12 muridnya. Semua terima roti. Roti dipecah-pecahkan ya, dibagi-bagikan dalam perjamuan tersebut. Nah, setelah membagi-bagikan, nanti ayat 15 anak-anak membaca. Tuhan Yesus itu mengatakan, aku rindu makan Paskah bersama-sama. Aku rindu makan bersama dengan kalian ya anak-anak. Tapi ayat 16 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan makan lagi sampai kegenapan kerajaan Allah. Murid-muridnya ada tengok kanan, tengok kiri, ya lihat temannya. Kenapa ya? Mikir tapi tidak berani berkata, tidak berani mengucapkan. Kenapa kok tidak makan lagi bersama kita ya? Saling tanya jawab dalam hati anak-anak. Tuhan Yesus tadi pertama apa? Membagi-bagikan roti dalam perjamuan itu. Dan mengatakan Tuhan Yesus, aku akan makan lagi sampai aku mengatakan aku tidak makan lagi bersama kamu sampai kegenapan kerajaan Allah. Sedih, ada yang sedih anak-anak. Kok tidak bersama lagi? Kenapa ya? Belum tahu murid-muridnya semua. Apa yang akan terjadi tidak tahu. Dan selanjutnya yang kedua, Tuhan Yesus membagi-bagikan anggur kepada muridnya. Gantian ini sampai lengkap. Kalau ngasih minum, anak-anak dalam pesta pertemuan kan juga rata. Ini lengkap 12 muridnya semua. Ya, dibagi-bagikan. Tetapi Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus anak-anak? Setelah membagi anggurnya, ayat ke-18, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Allah datang. Loh, mengejutkan lagi anak-anak. Tadi roti tidak akan makan lagi bersama kita murid-muridnya.
Sekarang Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Allah datang. Wah, anak-anak, setelah berkata Tuhan Yesus membagikan roti, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Tuhan Yesus diserahkan bagi kita semua dan mengambil cawan yang berisi anggur. Ini loh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus setelah mengatakan semuanya itu akan pergi. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Celakalah orang yang menyerahkan aku kepada musuh. Kok tahu ya? Siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada musuhnya? Tengok kanan anak-anak murid-muridnya, tengok kiri. Seolah-olah dalam matanya itu memandang, siapa ya di antara kita yang akan mencelakakan Tuhan Yesus? Siapa ya di antara kita yang akan menyerahkan Yesus ke tangan musuhnya? Siapa ya? Bingung anak-anak. Sedih hatinya. Ya, karena Tuhan Yesus tidak akan makan bersama lagi. Karena Tuhan Yesus tidak akan minum bersama lagi. Bahkan Tuhan Yesus akan diserahkan kepada musuh-musuhnya. Siapa ya? Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Semua telah ditetapkan oleh Bapa, anak-anak. Yesus sudah ditetapkan untuk pergi dan menjadi apa, anak-anak? Tebusan bagi kita nantinya. Ayat 22 nanti baca. Tetapi murid-muridnya belum tahu semuanya itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir itu, anak-anak belum tahu murid-muridnya. Maka dari itu anak-anak, kadang kita tidak tahu apa maksud Tuhan di dalam hidup anak-anak yang kecil, yang remaja, pemuda, bahkan dewasa seperti Bunda Heru, Kakak Jeffrey, Shirley, Kak Reni, Kak Tessa, Kak Tata. Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi murid-murid tadi juga tidak tahu. Tetapi anak-anak, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus mengetahui rencana yang akan terjadi. Sudah saya katakan tadi, 2 minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama-sama murid-muridnya. Anak-anak, Bu Heru sekarang mau tanya, apa yang ada di tangan Tuhan Yesus? Selalu Tuhan Yesus membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi apa, anak-anak? Oh iya, jawabnya betul. Roti dibagi-bagikan. Menggambarkan apa tadi, anak-anak? Tubuhnya yang akan terpecah-pecah bagi kita semua. Ya, roti dibagikan pertama. Kedua, Tuhan Yesus membagikan apa tadi, anak-anak? Cawan yang berisi apa? Anggur. Nah, anak-anak, dicurahkan, dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa. Semuanya ini sudah menjadi ketetapan Allah supaya Tuhan Yesus diserahkan kepada musuh-musuhnya. Siapa yang menyerahkan, Bunda Heru? Nanti akan disambung Bunda Heru cerita berikutnya. Apa yang menjadi rencana Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
sebelum Jumat Agung mati di kayu salib. Ikuti terus Sekolah Minggu GKA Kebenaran. Kalian simak, kalian tulis, kalian catat setiap minggu tanggal, hari, bulannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih penyertaan pimpinan Tuhan Yesus yang sudah memberi hikmat bijaksana kepada anak-anak-Mu sekolah minggu walaupun tidak bertatap muka di rumahnya masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya jika anak-Mu sungguh-sungguh taat takut kepada Tuhan, apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, Tuhan akan memberikan suatu pengajaran sehingga anak-Mu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati orang tuanya yang bekerja berusaha, Tuhan berkati. Yang sedih, Tuhan beri penghiburan. Yang kesulitan, beri jalan keluar. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Semuanya ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.